nyusu guys. 1 menit Anda ya kan hanya untuk dihabiskan melihat saya minum. Hey guys, what's up, what's going, welcome back to Grup Hal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana hari ini? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya bahagia ya guys. Dan semua rencananya hari ini tercapai agar lu semua bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Oke, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin hari ini potensinya kemana. Dan tadi di grup Telegram gue sudah mention saya ada satu potensi yang memang dimana ada potensi ke situ, cuman gue nggak mengharapkan. Gue sebenarnya bukan ragu, tapi gue hanya memberikan insight aja agar teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang berbeda apabila memang saat ini Bitcoin itu keguyur. Nah, cuma kalau dari teknik analisanya sendiri, memang kalau kita lihat berdasarkan weekly time frame di sini, gue sangat-sangat mengharapkan bahwa di sini weekly time frame-nya pada 7 hari ke depan Bitcoin ini candlenya membentuk bullish engulfing ya, yang dimana harus close di atas candle yang berwarna merah di sini agar terkonfirmasi Bitcoin itu bisa ke harga 55 ribuan. Kalau sementara waktu sekarang memang Bitcoin kan supportnya itu di moving average 50. Nah, kita bisa melihat juga kan waktu kapan nih ya, Juli kemarin pun sama ya, Bitcoin itu opennya di bawah MA50 tapi close-nya memang di atas MA50. Nah, ini menandakan bahwa memang ada tekanan beli di sini. Ya, gue setuju banget kalau teman-teman ada yang bilang bahwa Bitcoin atau market crypto saat ini tuh didriven atau digerakkan oleh para traders atau investor yang bermain pada future market. Bisa dibuktikan dari estimate leverage ratio dan juga open interest juga yang meningkat saat ini gitu ya. Dan dalam 49 weeks report on chain kemarin pun gue sudah membahas bahwa kan di sini harus ada pergantian sesi yang dimana spot market itu harus mendominasi daripada future market agar Bitcoin saat ini itu terakumulasi dan harga itu markup. Nah, sementara kalau kita lihat kemarin berdasarkan beberapa indikator yang memang menunjukkan hal tersebut, di sini kan belum ada pergantian fase tersebut ya. Ada pergantian fase, cuma volume perdagangannya itu memang tidak sebagus kemarin-kemarin seperti itu ya, yang kemungkinan besarnya berdasarkan yang kita sudah bahas juga ya beberapa hari kemarin pun ya, kemarin itu kita menunggu momen FOMC, terus sekarang masuk ke Natal yang dimana banyak orang sekarang udah masuk liburan juga kan, udah banyaknya cuti gitu ya untuk menyambut libur Natal nanti. Nah, di sini memang volume perdagangan pada spot pun itu masih kecil, yang dimana memang orang-orang pun masih fokus kepada ya udahlah kita liburan dulu gitu kan, mungkin seperti itu ya. Dan nanti pada akhir tahun atau setelah Natalan, setelah liburan akan kembali lagi berdagang. Ya overall sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan technical, selama Bitcoin itu tidak broke down dari weekly MA50-nya ini ya masih aman sebenarnya gitu ya. Dan seperti yang kita bahas pada video-video sebelumnya ya guys, kita kan waktu itu sudah juga membahas bahwa support retesting dari Bitcoin itu adalah harga 48.000. Kita harus melihat EMA 200 ini sebagai level support dari Bitcoin yang menunjukkan bahwa saat ini Bitcoin memang sedang berada pada fase retesting. Cuma memang yang membuat gue sedikit agak tidak yakin itu adalah Bitcoin belum menunjukkan adanya hidden bullish divergence. Setidaknya kalau gue mau cocok logi, karena memang hidden bullish divergence itu agak sulit untuk dilihat ya atau diindikasikan potensinya bagaimana. Nah, kita hanya bisa menunggu sebuah konfirmasi MACD ini golden cross di atas area positif di sini, berarti yang menunjukkan bahwa apabila hal tersebut terjadi maka valid ini adalah hidden bullish divergence dan Bitcoin berarti bisa meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Overall spekulasi gua sih hidden bull-nya adalah di sini apabila ini menjadi swing low yang baru seperti itu ya. Kalau untuk sementara waktu ini gue masih belum meyakinkan teman-teman bahwa ini adalah hidden bull. Cuma karakteristik dari sebuah candles yang breakout dari level resistance trendline itu harus memberikan sinyal hidden bullish divergence agar kita mendapatkan sebuah konfirmasi harga itu kembali lagi bullish dan masih sehat seperti itu ya.
Walaupun kita melihat pada time frame yang lebih kecil, di sini time frame 15 ada head and shoulder ya. Nah, yang membuat gua tidak yakin sebenarnya ini aja sih, head and shoulder doang sebenarnya ya, karena tidak merepresentasikan bahwa ini adalah hidden bullish divergence. Di sini gue juga sudah memberikan teman-teman sebuah overview atau insight ya. Apabila memang ini adalah fake out pun ya sudah, berarti ada potensi Bitcoin itu ke harga 42.900 di Fibonacci 1618. Karena kalau kita lihat di sini kan A, B, C dan D seperti itu ya. Nah, memang falling wedge juga pun di sini bisa salah gitu ya, bisa saja tidak menjadi bullish pattern gitu, karena memang melihat dari momen pasar yang tidak juga bagus seperti itu, maka dari itu sebuah falling wedge ini bisa gagal menjadi sub pattern bullish seperti itu ya. Cuma overall buat teman-teman yang sudah entry di 48.000, setidaknya teman-teman maintain stop lossnya, karena gua pun seperti itu ya, gua maintain stop loss itu di 47.500 dengan target price masih sama di 55 ribuan di sini ya guys. Ya, I'm hoping for the best buat Bitcoin dan cryptocurrency. Semoga untuk minggu ini atau semoga untuk sampai akhir tahun kita bisa mendapatkan harga 55.000 dulu ya, sebelum kembali lagi guyur. Kan kasihan kalau teman-teman masih ada yang nyangkut di atas gitu ya. Setidaknya masih bisa kejemput lah gitu kalau misalkan nggak jauh-jauh banget. Ya, ini adalah Bitcoin. So, gua akan kembali lagi membahas Bitcoin di grup Telegram dan di YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja desti page-nya. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya malas juga. See you guys on the next video. Peace out.